Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mengenai daur fosfor yang beranggotakan saya sendiri Putri Nur Fajrianti Amanah dengan NIM 19081080 dan Anissa Nurrahmah 1908106071 dan juga Putri Dwi Wahyuni dengan NIM 1808106042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari fosfor. Jadi, fosfor berasal dari bahasa Yunani Phosphoros yang memiliki arti cahaya. Nama kuno untuk planet Venus ketika tampak sebelum matahari terbit. Seorang ilmuwan asal Jerman dan menemukan fosfor di tahun 1669 secara ketidaksengajaan dalam percobaan menggali bebatuan. Fosfor dapat ditemukan di bumi, di dalam air, tanah, dan sedimen. Dalam suasana siklus fosfor, terutama dapat ditemukan sebagai partikel debu yang sangat kecil, bergerak perlahan-lahan dari endapan di darat dan di sedimen. Organisme hidup dan jauh lebih lambat daripada kembali ke tanah, air, dan sedimen. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada fosfor. Nah, fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforenses untuk kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam bervalensi. Non-logam bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, banyak ditemukan dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemukan atau tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Karakteristik fosfor sangat berbeda dengan unsur-unsur utama yang lain, yang merupakan penyusun biosfer karena unsur ini tidak terdapat di atmosfer. Nah, fosfat merupakan unsur yang penting dalam pembentukan protein dan membantu proses metabolisme sel suatu organisme. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari fosfor. Fosfor dapat berada dalam 4 bentuk atau lebih alotrop, yaitu putih atau kuning, merah, dan hitam atau ungu. Yang paling umum adalah fosfor merah dan putih. Keduanya mengelompok dalam 4 atom yang berbentuk tetrahedral. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta yang dipisahkan oleh suhu transisi minus 3,8 derajat Celcius. Fosfor merah relatif lebih stabil dan menyublim pada 170 derajat Celcius pada tekanan uap 1 atmosfer, tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan. Alotrop fosfor hitam mempunyai struktur seperti grafit, atom-atom yang tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik. Lanjutan dari macam-macam fosfor. Jadi di perairan unsur fosfor tidak ditemukan bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut ortofosfat dan polifosfat, dan senyawa organik yang berupa partikulat. Pada kerak bumi, keberadaan fosfor relatif sedikit dan mudah mengendap di alam. Fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Fosfat organik adalah sebutan untuk senyawa fosfat yang terkandung dalam binatang dan tumbuhan. Sedangkan fosfat anorganik adalah senyawa fosfat yang terdapat pada tanah, batuan, dan juga air. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa. Pengertian siklus fosfor. Nah, siklus fosfor didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui bidang ekosistem, yaitu melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, fosfor merupakan nutrisi mineral penting untuk semua tanaman dan hewan. Nah, fosfor juga membentuk ion sebagai fosfat dan fosfat hidrogen, di mana
mana fosfor ini merupakan bagian penting dari molekul DNA dan juga merupakan bagian dari molekul yang menyimpan energi seperti ATP dan ADP dan molekul lemak pada membran sel. Nah, fosfat juga merupakan bahan penyusun bangunan dari bagian-bagian tertentu seperti tulang dan gigi pada manusia dan hewan. Selanjutnya, proses siklus fosfor. Yang pertama, fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan bebatuan. Selanjutnya, tanaman mengambil ion fosfor ini dari tanah dan kemudian fosfor kemudian dipindahkan dari tanaman ke hewan herbivora, di mana hewan herbivora kemudian dimakan oleh karnivora. Nah, fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Nah, bahan tanaman mati dan produk-produk limbah lainnya membusuk melalui aksi bakteri, di mana fosfat dilepaskan ke lingkungan dengan proses tersebut. Nah, fosfat dalam tanah yang tercuci dan terkikis ke dalam air, di mana air tersebut digunakan oleh ganggang atau tanaman sebagai nutrisi. Nah, berikut ini gambaran dari daur fosfor, di mana sumber utama dari daur fosfor yaitu bebatuan, bahan organik, tanaman, tanah, dan PO4 dalam tanah, serta inputnya yaitu pelapukan batu dan outputnya fiksasi mineral dan pelindian. Selanjutnya, manfaat fosfor. Yang pertama, fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup, di mana tanpa adanya fosfor tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau ARN. Nah, mikroorganisme membutuhkan fosfor untuk membentuk fosfor organik dan akan mengubahnya menjadi organik. Fosfor yang dibutuhkan untuk menjadi organik fosfor serta untuk metabolisme karbohidrat, asam lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya, kegunaan fosfor yang terpenting adalah dalam pembuatan pupuk dan secara luas digunakan untuk bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Nah, yang ketiga, kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katoda atau CRT dan lampu fluoresen, di mana sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat terpedar dalam gelap atau glow in the dark. Nah, adapun kerugian fosfor yaitu yang pertama, dampak manusia pada siklus fosfor berasal dari pengenalan pupuk sintesis. Yang kedua, tanaman mungkin tidak dapat menggunakan fosfat dalam bentuk pupuk. Sebagian besar nutrisi hilang melalui air yang lepas. Selanjutnya, fosfat hadir dalam sedimen air di bawah badan air. Selanjutnya, pupuk kandang bila diterapkan pada tanah beku, sebagian besar akan hilang selama musim semi yang mencair, dan ada pula dalam aplikasi pakan tertentu dapat menyebabkan fosfat berlebihan masuk ke sungai, serta sumber lain fosfat akibat beraktivitas manusia adalah aliran keluar dari tanaman limbah, dan fosfat dari kotoran yang tidak dibuang. Jika tidak dirawat akan menambah jumlah fosfatnya memasuki badan air. Dan yang terakhir, kerugian fosfor, di mana konsentrasi tinggi dari fosfat dalam sistem air dapat menyebabkan eutrofikasi perairan laut segar dan perairan pantai yang mengarah pada mekarnya ganggang. Mungkin cukup sekian
materi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.